warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Laboratorium Fisika Dasar Universitas Pamulang. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penjabaran rumus modul 1 part kedua. Nah, yang akan saya jelaskan adalah pengukuran berulang pada mikrometer skrup. Nah, di praktikum sebelumnya teman-teman disuruh mencari diameter dari sebuah kelereng sebanyak 5 kali. Nah, untuk contohnya saya sudah mengambil 5 buah data di sini. Maka selanjutnya teman-teman hanya mencari nilai yang masih kosong saja di sini. Nah, untuk rumusnya, untuk A di sini sudah terdapat di penjabaran rumus. Rumus A itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Nah, D ini adalah diameter yang pertama. Oke, untuk yang pertama kita cari A1. Jadi, sama dengan 1/4 dikali, karena di sini D-nya bukan kelipatan 7, jadi kita menggunakan pi dengan nilai 3,14 dikali diameter yang pertama 15,27 kuadrat. Nah, setelah saya menghitung hasilnya adalah 183,04. Itu. Nah, jika sudah ketemu hasilnya, kita masukkan ke tabel yang masih kosong. 183,04. Nah, karena di sini A-nya ada 5, jadi teman-teman menghitung A itu sebanyak 5 kali. Nah, saya sudah menghitung, yaitu hasilnya adalah untuk A yang kedua itu 207,79. Untuk A yang ketiga itu 188,59. Untuk A yang keempat itu 184,72. Dan A yang kelima itu 206,26. 206,26. Oke, karena nilai A semuanya sudah terisi, maka selanjutnya kita menghitung A rata-rata. Nah, rumus untuk A rata-rata adalah sigma A per N. Nah, N di sini itu adalah jumlah data. Karena yang kita hitung itu ada 5 buah data, maka sigma A yang di sini dibagi 5. Oke. Nah, apa sih sigma itu? Sigma itu adalah penjumlahan dari kelima data ini. Berarti sigma A itu A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 dibagi 5. Nah, untuk A1, A2, A3 dimasukkan dari data yang ada di sini. Nah, karena nilai A ini sudah terisi semua, maka selanjutnya kita pindah ke kolom A rata-rata. Nah, dan rumus untuk A rata-rata itu adalah sigma A dibagi N. Nah, N itu apa sih? N itu adalah jumlah data yang kita cari. Karena di sini jumlah datanya itu ada 5, maka kita tulis 5 di sini. Dan sigma A-nya itu A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5. Nah, untuk A1 sampai A5 ini kita masukkan data yang dari sini. 183,04 ditambah 207 sampai seterusnya. Lalu dibagi 5. Nah, saya sudah menemukan hasilnya. Sigma A itu hasilnya 970,4. Tinggal kita bagi 5. Hasilnya adalah 194,08. Seperti itu. Oke. Karena A rata-rata ini hasilnya hanya 1, jadi kita tulis di sini. Di tengah-tengah 194,08. Jadi untuk perhitungan A rata-rata ini hanya 1 kali perhitungan. Seperti itu. Oke, kalau sudah ketemu A rata-rata, maka langkah selanjutnya adalah mencari A rata-rata kuadrat, yaitu A rata-rata dikuadratkan. Berarti saya sudah menemukan hasilnya. Untuk 194,08 kuadrat itu hasilnya sama dengan 37.667,0464. Seperti itu. Nah, oke. Untuk langkah selanjutnya kita mencari sigma A rata-rata kuadrat. Nah, sigma A rata-rata kuadrat itu jadi A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat ditambah A4 kuadrat dan ditambah A5 kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan.
untuk A1-nya itu 183,04 kuadrat ditambah 207,79 kuadrat ditambah 188,59 kuadrat ditambah 184,72 kuadrat dan terakhir ditambah 206,26 kuadrat. Nah, jadi masing-masing A-nya ini dikuadratkan terlebih dahulu, baru sudah itu ditambahkan semuanya. Dan hasilnya adalah 188.911,1798 atau 188.911,1798 seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke perhitungan delta A. Nah, untuk delta A sendiri adalah rumusnya akar sigma A kuadrat dikurangi N dikali A rata-rata kuadrat dibagi N dikali N dikurangi 1. Seperti itu. Oke, kita tinggal masukin saja angka-angka yang tadi kita sudah hitung. Kita masukkan akar sigma A kuadrat tadi itu kita dapat 188.911,1798 kita kuadratkan dikurangi M tadi data yang kita cari adalah 5 N-nya 5 dikali A rata-rata kuadrat. A rata-rata kuadrat yang tadi kita dapatkan adalah 37.667,0464 begitu dibagi N tadi 5 dalam kurung 5 dikurangi 1. Oke, langsung saja kita hitung. Setelah dihitung semuanya, saya telah mendapatkan jawaban yaitu 5,36631 gitu. Jadi delta A yang kita dapatkan adalah 5,36631 seperti itu. Oke, untuk KTP dan penulisan itu rumusnya sama seperti di pengukuran berulang jangka sorong. Jalannya sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Gitu. Oke, karena pengukuran berulang menggunakan micrometer scope sudah selesai, jadi saya akan melanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu pengukuran massa jenis kelereng. Oke, dari praktikum kemarin, teman-teman di sini disuruh menghitung massa dari sebuah kelereng menggunakan derajat 4 lengan. Oke, di sini akan saya kasih contoh. Saya mendapatkan hasil 6 gram untuk massanya dan diameter di sini. Ini datanya dari pengukuran menggunakan micrometer scope. Pengukuran berulang menggunakan micrometer scope. Lalu dimasukkan ke dalam D yang ini. Oke, karena data M dan data D sudah terkumpul, maka kita hanya tinggal mencari V, rho rata-rata, dan delta rho. Oke, adapun di sini saya sudah mendapatkan rumusnya. Untuk rumus V itu adalah 1/6 V D pangkat 3 dibagi 1000. Oke, karena di sini datanya ada 5, maka kita harus mencari V1, V2, V3, V4, dan V5. Oke, untuk V1, saya akan menghitung V1 sama dengan 1/6. Di sini dikali V, karena di sini D-nya itu bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan V dengan nilai 3,14. Dikali D, diameter yang pertama itu 15,14 pangkat 3 dibagi 1000 seperti ini. Oke, saya sudah menghitung semuanya. Jadi kita tinggal hasilkan itu untuk V1 bernilai 1,816 seperti ini. Oke, langsung aja kita masukkan ke datanya.
Jadi V1 itu 1,816. Oke, untuk V2 sampai V5 itu jalannya sama, hanya angkanya yang berbeda. Jadi saya akan memasukkan data di sini dari hasil perhitungan V itu. Oke, untuk V2 1,830, V3 itu 2,025, dan V4 itu 1,838, dan V5 itu 1,856. Seperti itu. Nah, karena data V sudah kekumpul, maka kita selanjutnya ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan row. Row juga sama, jadi kita harus mencari row 1, row 2, sampai dengan row 5. Seperti itu. Oke, langsung kita ke perhitungannya. Untuk row di sini, row itu rumusnya M per V. Jadi kita menggunakan data satu ini dan V-nya. Oke, untuk row yang pertama, rumusnya M per V. Jadi, row 1 sama dengan 6 dibagi V yang pertama itu 1,816. Oke, sama dengan 3,304. Gitu. Jadi tinggal kita masukkan ke datanya. Untuk row 1 adalah 3,304. Gitu. Untuk row 2 sampai dengan row 5 itu caranya sama. Sama seperti yang row 1, namun angkanya berbeda. Jadi saya akan langsung memasukkan saja nilainya. Untuk row 2 adalah 3,278. Row ketiga adalah 2,9663. Row keempat adalah 3,265. Dan row yang kelima itu 3,232. Seperti itu. Oke, karena row ini sudah dapat, lanjut kita ke row rata-rata. Oke, untuk row rata-rata di sini rumusnya sudah ada juga. Untuk row rata-rata itu rumusnya sigma row dibagi M. Nah, M ini apa sih, Kak? M ini itu jumlah semua data. Nah, karena di sini datanya ada 5, jadi M di sini adalah 5. Oke, langsung kita masukkan aja untuk row rata-rata. Jadi, row rata-rata itu sigma row, berarti row 1 ditambah row 2, ditambah row 3, ditambah row 4, ditambah row 5, dibagi 5. Oke, nanti row 1, row 2 ini dimasukkan dari data di sini. 3,304, 3,278, sampai seterusnya. Dibagi 5. Dan saya menemukan hasilnya untuk row rata-rata itu 3,208. Maka kita langsung masukkan saja ke datanya sini. Untuk row rata-rata adalah 3,208. Oke, karena di sini rata-rata dan kita menggunakan kelima data ini, jadi untuk row rata-rata ini menghasilkan satu buah data seperti itu. Oke, sekarang sudah mendapatkan row rata-rata. Nah, langkah selanjutnya kita di sini ada delta row. Nah, delta row sendiri itu rumusnya adalah akar dari sigma row 2 dikurangi M dikali row rata-rata kuadrat dibagi M dikali M dikurangi 1. Nah, karena nilai sigma row kuadrat dan nilai row rata-rata kuadrat ini belum ada, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Oke, di sini row rata-rata kuadrat adalah row rata-rata yang dikuadratkan, yaitu langsung saja 3,208 dikuadratin. Jadi sama dengan 10,293. Tuh. Oke, lanjut ke sigma row kuadrat, yaitu row 1 dikuadratkan, ditambah row 2 dikuadratkan, row 3 dikuadratkan, sampai row 5 dikuadratkan. Jadi, row 1 ini dikuadratkan dulu, baru ditambahkan semuanya. Jadi, dari row 1, row 2 ini, semuanya dikuadratkan dulu, baru udah gitu ditambahkan. Seperti itu. Nah, hasilnya untuk sigma row kuadrat itu hasilnya 51,9
Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan rumus delta rho. Oke, langsung kita masukkan saja. Untuk sigma rho kuadrat adalah 51,542 kuadrat dikurangi, tadi yang itu berapa? 5 ya, dikurangi 5 dikali rho kuadrat rata-rata, itu 10,293 dibagi M-nya 5 dikali 5 dikurangi 1. Oke? Nah, setelah dihitung hasilnya adalah 0,06245. Gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya KTP. Itu perhitungannya sama seperti di pengukuran berulang jangka sorong. Jadi jalannya sama, hanya angkanya saja yang berbeda. Seperti itu. Ini tuh kayak gimana? Oh, closingnya gimana Kak? Closingnya gimana? Nah, karena semua sudah saya jelaskan, jadi sekian dari saya. Semoga penjabaran rumus ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.